Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Para pemirsa dimanapun juga berada. Di dalam Al-Quran, dalam hadis, banyak sekali menyebutkan kata air mata. Air mata itu memang ternyata ada dua macam. Ada air mata yang keluar sebagai bentuk kesedihan, kekecewaan. Ya. Disebabkan karena ada pendoliman dari seseorang. Ada air mata juga karena merasakan suatu rasa sakit yang sangat kuat, mungkin dari penyakitnya. Tetapi ada juga air mata yang keluar sebagai bentuk penyesalan terhadap dosa, kesalahan, kekeliruan yang pernah dilakukan di masa lampau. Nah, ternyata air mata itu bermacam-macam. Tetapi di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, ada 3 air mata yang paling mahal. Dan bahkan disebutkan dalam hadis Nabi, tidak akan pernah tersentuh api neraka pemilik salah satu air mata ini. Apalagi kalau memiliki semuanya. Air mata yang mustahil tersentuh api neraka. Kata Rasulullah SAW, pertama ialah air mata kerinduan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air mata inilah yang selalu mengalir di dalam pipi para pencintanya, para salikin. Sampai disebutkan di dalam kitab-kitab tasawuf itu. Banyak para sufi yang mukanya cacat karena selalu banjir air mata. Bahkan salah seorang sufi yang kelihatan tulang pipinya karena sudah infeksi, karena banyaknya sepanjang hari, bulan, tahun mengucurkan air mata. Air mata keterharuan, kerinduan terhadap Tuhan. Bagi kita mungkin itu sesuatu yang melampaui batas. Tapi air mata itu bukan buatan. Bukan didramatisasi sedemikian rupa. Air mata seperti ini keluar dengan sendirinya. Insya Allah di dunia mungkin memang kita melihat dia seorang cacat. Tapi pemilik air mata ini insya Allah akan menjadi penghuni-penghuni abadi di surga itu kelak. Air mata yang kedua yang sangat mahal di dalam Islam ialah air mata taubat. Bahkan disebutkan air mata taubat itulah yang nanti akan memadamkan api neraka. Ya. Air mata taubat inilah nanti yang akan menjadi saksi bahwa inilah hamba-Mu yang meratapi masa lampaunya dengan segala kekeliruan yang mereka lakukan. Ada satu saat seorang pemuda, ini terkenal dalam hadis pencuri kain kafan. Ya, ini hadisnya sahih. Pada satu saat, ada seorang pemuda datang menjumpai majelisnya Rasulullah, menangis dari luar masjid. Bukan menangis lagi, tapi meraung meratap. Ya Rasulullah, ada seorang pemuda ingin menemui engkau. Boleh enggak masuk? Itu yang menangis di luar. Begitu masuk dalam majelisnya Rasulullah di masjid, tidak pernah berhenti menangis. Katakan apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu melakukan hal seperti ini? Saya melakukan dosa yang maha besar ya Rasulullah. Tapi dia tidak ingin mengungkapkan dosa apa itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, apakah dosamu lebih besar daripada Allah yang maha besar? Yang bikin sahabat jengkel, dia iyakan. Iya, dosa saya lebih besar daripada Allah yang maha besar. Diusir, ini orang gila. Jangan diperhatikan. Ya. Akhirnya setelah pergi, Rasulullah mendapatkan informasi dari Allah tentunya. Carilah pemuda itu, sebab pemuda itu betul-betul contoh pertobatan yang baik. Nah, ternyata dicari semua. Dapatlah. Sudah 40 hari, 40 malam, mereka mengikatkan diri di sebuah batu besar di sela-sela gunung. Bahkan dalam riwayat itu disebutkan binatang-binatang buas pun juga ikut menangis menyaksikan ada seorang menangis meratapi dosa masa lampaunya. Nah, akhirnya berjumpa dengan Rasulullah. Wahai pemuda, kita berdua di sini, dosa apa gerangan yang kau lakukan? Disebutkan, dosa saya 7 tahun lamanya berprofesi sebagai pencuri kain kafan. Ya.
Nah, barusan saya mencuri kain kafan seorang gadis. Tidak cukup dengan mencuri kain kafannya. Setelah aku pergi, aku mendapatkan bisikan setan. Masa kamu menyanyiakan seorang gadis belia seperti itu? Lalu aku angkat, lalu aku gauli ya, sepuas-puasnya. Setelah itu aku tergeletakkan mayatnya. Lalu begitu aku membelakang, dia berteriak, "Ya Allah, dosa apa gerangan yang aku lakukan di masa hidupku? Kenapa teganya pemuda itu menggauli diriku, mempreteli kain kafanku, lalu pergi, nangis." Lalu Rasulullah memberikan respon, Allah telah mengampuni dosamu. Kembalilah ke jalan yang benar. Jadi air mata taubat itu luar biasa. Maka itu juga dalam hadis disebutkan bahwa jeritan taubatnya para pendosa lebih merdu kedengaran Allah Subhanahu wa taala daripada gemuruh tasbihnya para ulama. Ulama bertasbih pekerjaannya, tapi jeritan tobatnya pendosa itu sangat langka. Air mata yang ketiga ialah air mata yang proteksi, air mata yang protes kebatilan yang ada di sekitarnya. Ya Allah, aku tidak bisa mengusirnya. Lalu dia nangis sebagai bentuk reaksi terhadap kebatilan itu. Air mata seperti ini juga termasuk tidak boleh masuk ke dalam neraka. Para pemirsa, mari kita menyadari, adakah air mata seperti ini pernah tumpah di dalam pipi kita? Jangan sampai air mata kemanjaan yang sering keluar. Air mata yang tumpah karena kemanjaan dari makhluk, maka itu air mata yang negatif. Tapi air mata yang tumpah karena Allah Subhanahu wa taala dari Sang Khalik, dia merindukan meskipun dia tidak pernah berjumpa. Dia meratapi dosa masa lampaunya, lalu dia menangis, lalu dia protes kebatilan yang ada di sekitarnya, tetapi tidak sanggup ia mengusirnya. Maka inilah pemilik air mata yang bahagia nanti kelak di akhirat. Semoga kita menjadi salah seorang di antara kolektor 3 jenis air mata ini. Syukur-syukur kalau lebih dari 1. Ya, kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.